Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat puas yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, ada maksud dan ada tujuan. Kalau manusia hidup dan kehidupannya menjalani maksud dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, apabila manusia hidup tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehinaan. Sama halnya kita manusia. Kalau segala sesuatu yang kita buat, yang kita adakan, yang kita tanam, yang kita pelihara, kalau masih memberikan manfaat sesuai dengan tujuan kita menanam, kita merawat, maka sesuatu itu akan kita rawat, akan kita jaga, akan kita pelihara. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak memberikan manfaat lagi, mungkin kita tidak akan gunakan, kita tidak akan manfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan kita mengadakan. Misalnya sahabat puas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menanam pohon mangga. Setiap mangga yang kita tanam, apabila dalam tiap musimnya masih menghasilkan buah, masih dapat kita panen, masih dapat kita rasakan kenikmatannya, maka otomatis mangga tersebut kita akan rawat, kita akan jaga, kita akan pelihara. Tapi apabila sudah tidak menghasilkan lagi buah pada musimnya, dia cuma akan menghasilkan kotoran-kotoran lagi yang akan memberi susah payah kita membersihkan, maka pasti pemiliknya akan memotong daripada pohon tersebut, kemudian menjadikan daripada kayu-kayunya sebagai bahan bakar. Kipas angin, sahabat puas yang dirahmati Allah, jika kipas itu masih bermanfaat mengeluarkan angin, dia masih memberikan kesejukan, maka kipas angin tersebut kita akan bersihkan, kita akan rawat. Tapi apabila dia sudah tidak bisa mampu lagi memberikan kesejukan, tidak bisa lagi menghasilkan angin, maka pasti kipas itu kita akan lepas, kita akan ambil, kemudian kita akan buang di tempat rongsokan. Bila dia bermanfaat, pemiliknya akan selalu merawat, menjaga dengan sebaik-baiknya. Tapi apabila tidak bermanfaat lagi, dia akan singkirkan dalam kehidupannya. Demikian pula sahabat puas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hendak dimuliakan oleh Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan maksud dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan kita di muka bumi? 30 juz Al-Quran. Ulama memberikan gambaran, ada 3 maksud besar Allah hadirkan kita di permukaan bumi ini. Yang pertama adalah maksud ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tafsir jelaskan liya'budun maknanya adalah liya'rifun, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hidup dan kehidupan kita adalah bagaimana mengusahakan keyakinan yang sahih, keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada segala kesyirikan, jauh daripada segala sesuatu yang menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memberikan keyakinan dalam hati bahwa Allah segala sesuatunya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menghinakan, dan Allah yang memuliakan. Huwa mu'izzu wa mudhillu biyadi kullah. Jadi segala sesuatu ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang harus berpikir bagaimana dalam hidupnya memperbaiki iman dan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Setiap langkah denyut nadi mereka adalah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maksud Allah hadirkan kita di muka bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adalah sebagai maksud khalifah, maksud sebagai pemimpin. Pemimpin artinya hadir yang memuliakan Allah. Kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mensifati sebagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Itu adalah maknanya khalifah. Allah Maha Kasih, Allah dan Maha Sayang. Maka sifat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala wujud dalam kehidupan kita. Kita tebarkan kedamaian, kenyamanan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka ini adalah makna khalifah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengasihani kepada hamba-hambanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Kita saling mengasihi saudara-saudara kita yang masih jauh daripada garis kemiskinan. Kita bantu mereka, kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang terbaik dan kesabaran kepada mereka dalam menempuh kehidupannya. Inilah makna khalifah. Kita jauhi daripada sifat-sifat yang melihat keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan daripada orang lain. Sebab kalau kita mendahulukan keburukan-keburukan, sifat-sifat kejelekan, kelemahan saudara kita, tidak akan nampak daripada kebaikan-kebaikan yang dibuat. Ibarat orang memakai baju putih bersih, mungkin ada satu noda hitam, tapi pandangan kita telah ditutupi satu noda hitam ini oleh warna putih yang masih mendominasi. Kadangkala hidup dan kehidupan demikian. Saudara kita banyak berbuat baik, banyak memberikan manfaat, tapi satu kesilapan yang dia buat menyebabkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan telah melupakan kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, maksud Allah hadirkan kita di permukaan bumi ini sebagai ummatan dakwah, sebagai pelanjut dan penerus daripada risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya, ahsan, yang lebih baik ucapannya daripada selain orang-orang yang mengajak manusia untuk dekat kepada Allah,
semakin banyak kita mengajak manusia untuk dekat kepada Allah, maka kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala semakin tercurah dalam kehidupan kita. Semoga insya Allah 3 maksud penciptaan Allah di dalam kehidupan kita sempurnakan sebelum Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk menghadap kehadiratnya. Kita perbaiki iman, tauhid, ibadah kita kepada Allah. Kita perbaiki hubungan kita sebagai sesama manusia, sebagai manifestasi daripada kehalifaan kita. Kemudian kita tetap istiqomah untuk melanjutkan risalah dakwah perjuangannya. Semoga memberikan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.